وللإله في البلد والفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعلى والوالدين Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya dan Pak Kiai bagi mengaku daripada harus sudah hadir. Oleh karena itu selanjutnya kami serahkan untuk mengaku kita harus bertempat di sini. Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ngaji, mangga kita semua kirim hadroh. Semoga dengan hadroh ini nanti menjadikan barokah minas sama turun kepada kita semua, sehingga kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat, yang barokah. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ali baitihi thumma ila hadrati khulafa'ir rasyidin al-arba'ah sayyidina Abi Bakar wa sayyidina Umar wa sayyidina Uthman wa sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhum wa ila hadrati jami'i ashabin nabi tabi'in tabi'ina ila yaumiddin wa ila hadrati awliyai ta'ala al-maghfurina fi sirkil awsat hadrati awliyai ta'ala al-muqimin fima warai jabal qatamil masri thumma ila hadratil a'immah al-arba'ah hadrati Imam Abu Hanifah wa Imam Malik wa Imam Syafi'i wa Imam Ahmad ibn Hanbal wa usulihim wa furu'im wa ahli salsalatihim thumma ila hadratil qutbir rabbani wal ghausis samadani sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jailani qaddasallahu ruhul aziz wa ila hadrati sultanil ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam wa ila hadratil qutbir rabbani wal ghausis samadani Syekh Abi Hasan Asyadili wa usulihim wa furu'im wa ahli salsalatihim innallaha yuqaddisu arwahahum fil jannah wa yunawwiru dara'iqahum wa yu'idu alaina min barakatihim wa ulumihim wa anwarihim wa asrarihim syawlillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrati muallifi hadzal kitab sa'atu ila as-sakandari wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhihi thumma ila hadrati ashabi silsilah asyadiliyah min ladur rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hadza thumma ila hadrati awliyai ta'ala fi nusantara khususan hadratil qutbir rubani Syekh Syarifita Gunung Jati wa jami' arwah ikhwanihi minal awliyai ta'ala atisi bijawa hadrati awliyai ta'ala al-muqimin fi hadhil qaryah thumma ila arwahi man jama'a wa ta'allama fi hadzal makan wa usulihim wa furu'ihim wa lisalsalatihim thumma ila arwah amwatil muslimin muslimat mu'minin mu'minat millatun Adam alaihi salam ila yaumina hadza syawalillah lahum wa lahunnal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sampai mana? Istifdar. Tariqatut tuhul. Iya, tariqatut tuhul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattah ya alim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali. Mestinya agendanya malam Ahad kemarin. Ya, ada tawaran dari Pak Kiai Zainal, mas saya sam'an wa ta'atan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa ngaji seperti biasa, rutinitas pengajian bulanan. Dan alhamdulillah ini yang hadir banyak sekali ibu-ibu, ini luar biasa sekali. Semoga dicatat oleh Allah sebagai sebuah amal kebaikan. Para bapak, para ibu, langsung saja bab berikutnya yaitu tentang tariqatud dukhul ila ma'rifatillah. Tariqatud dukhuli utawi kikubab nerangkan tentang tariqah. Tariqah itu metode, ya. Cara masuk ila ma'rifatillah, marang mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam bab ini secara spesial, secara khusus, Syekh Athaillah As-Sakandari memberitahu kepada kita bagaimana tata cara kita memasuki area ma'rifat. Karena memang tidak semua orang diberi kemampuan untuk memasukin area ini kecuali orang-orang yang telah sempurna dari segi syariatnya. Ya, sempurna syariatnya itu artinya Islamnya sudah kafah. Ya, sholat, syahadat, puasa, apalagi zakat, ibadah haji. Yang belum ibadah haji ya sudah sempurna, karena memang ibadah haji itu ada kelas-kelasnya. Kita baru kelas sholat Jumat, yaitu sudah ibadah haji orang-orang yang nggak punya duit. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa'lam lan ketahuilah sira annal ulama'a ing stune pira-pira orang yang alim, kaum cerdik pandai, wal hukama'a lan pira-pira orang yang ahli hikmah. Ya, ada ulama, ada hukama. Jadi kalau hukama itu mesti ulama. Kalau ulama belum sampai pada tingkatan hukama. Jadi kalau di kita dipretelin, diperkecil lagi menjadi ahli hikmah. Wah, ini. Ada hukama, ada kuhana. Wah, kuhana ada. Ya. Jadi ulama ini adalah kaum cerdik pandai. Ya. Wal hukama alan pira-pira orang yang bijaksana. Artinya hukama itu orang yang sudah pada taraf mengamalkan ilmunya sampai pada tingkatan pengamalan, bukan hanya retorika, teori, bukan. Kalau hukama di dalam ranah ilmu filsafat, ya mereka para filosof. Kalau orang hukama di dalam ranah dunia tasawuf, thariqah, yaitu adalah para beliau al-arif billah, orang yang sudah selesai dalam tataran syariat. Annal ulama iku yu'arrifunaka, ngasih tahu sopo para ulama dan hukama ing kalian, ing ente, ing siro, ngasih tahu kaifa hale sepertos kumaha tadkhulu memasuki siro, masuk siro ilallahi marang Gusti Allah Ta'ala hale maha luhur Allah. Jadi para ulama, para ajengan, para ustadz di desa-desa kita, beliau-beliaulah
yang paling berjasa pertama kali memberikan pendidikan keagamaan. Ya, itu orang yang pertama kali berjasa di dalam kita semua, para ustadz-ustadz di desa-desa itu. Ya, kelihatannya biasa tapi tingkat keikhlasannya luar biasa. Mereka itu beliau-beliau ngajarkan tanpa pamrih, di surau, di tajuk gitu, Masya Allah. Ya, nggak ada gaji, nggak ada apa-apa. Tapi dengan keteguhan, dengan keikhlasan, meminta ridho dari Allah, beliau meluangkan waktunya. Dari beliau kita mengenal Allah, ya, pertama kali. Kita diperkenalkan oleh beliau-beliau itu. Hal ro'aita, apakah melihat ente, ningali siro, mamlukan ing budak kang dimiliki, awwala ma yushtara, ing dalem awal pertama kali dibeli, sopo mamluk, yasluhu kang layak sopo mamluk lil khidmati, karena untuk berkhidmah. Apakah kamu melihat budak pertama kali? Ya, budak itu artinya orang yang belum tercerahkan, ya, secara nalarnya, secara akhlaknya, secara keilmuannya, belum tahu apa-apa. Pertama kali dibeli, apakah layak, bisa digunakan, ya, maksudnya bisa dipakai, bisa diperbantukan, ya, tentunya jawabannya tidak. Ya, kayak kita ini, apakah pertama kita lahir ke muka bumi ini langsung mengenal Allah? Tentu tidak, melalui beberapa proses. Bal yu'ta, bahkan diberikan. Sopo mamluk, diberikan liman kepada orang, yurabbihi, yang mentarbiyah, kang mendidik, sopo man ing mamluk, wa yu'allimuhu, lan mengajar, sopo man ing mamluk, ditarbiyah, dididik, al adaba, ing budi pekerti. Fa'in soluha, ya, ada yang soluha, ada yang solaha, ya ikut wazan fa'ula au fa'ala. Fa'in soluha atau fa'in solaha, mongko lamun layak, pantes, ya, sopo mamluk, wa arrafalan kenal sopo mamluk, al adaba, ing budi pekerti, qaddamahu, mongko mengajukan. Mengajukan itu maksudnya menyodorkan. Menyodorkan sopoman ing mamluk, disodorkan lil maliki, kepada raja atau penguasa. Jadi pertama kali mamluk, budak belian, dibeli, belum layak untuk berkhidmah. Sehingga apa? Perlu dibengkel rohani dulu kepada orang yang mentarbiyah, kepada ustadz, kepada guru yang memberikan pendidikan adab, pendidikan tata krama. Kalau sudah layak, sudah ngerti budi pekerti, baru disodorkan kepada raja. Ya, kayak kita saja, orang mau masuk PNS, CPNS itu kan banyak persyaratan. Ya, di screening dulu. Ya. Dari segi adabnya cukup rekomendasi dari Pak Polisi. Surat keterangan SKKB, ya. SKCK. Dari segi ilmunya, taklimnya berdasarkan ijazah. Jadi tapi ya lewat beberapa fase baru, ya kan, namanya mau ngabdi terhadap pemerintah, terhadap negara bangsa ini kan layak belum? Ya, yang nggak layak itu biasanya yang lewat jalur-jalur khusus, ya. Akhasul khusus, ya. Kadzalika khali sepertos eta mamluk awwala ma yustara ila akhirih. Al-auliya'u, tai para kekasih Allah radhiyallahu anhum,
semoga meridhoi sapa Allah anhum saking kabeh para aulia iku yashabuhum ngawani ngancani menyertai ing aulia sapa al muriduna para murid kabeh hatta yatarakau, yaitu yala ala sawab, yang barangkali yang benar itu bukan yarju tapi yatarakau, naik, sehingga bisa naik, bisa munggah sapa al muridun bihim bareng-bareng guru, bareng-bareng aulia, naik ilal khadrati marang paseban Allah, marang hadrah ilahiyah, kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kal awam sepertos tukang renang, ya, awam, ya. Bukan awam orang umum. Umum nanti, ya. Idza arada ing dalam nalikane hoyong sapa al awam hoyong ayu alima ing yento mentaklim mengajar sapa awam as-sobiya ing bocah kecil, diajarin al auma ing berenang, yuhadhihi mongko ngelurusin, ya, ngelurusin itu maksudnya ya kayak kita megang anak itu dipegang, ya. Sopo al-om ing sobi, ya kayak kita kalau di kolam renang itu kan, iya dituntun dulu, ya. Ila ayyasluha marang yento layak patut sopo sobi al-auma ing berenang wahdahu khali sendirine sobi. Faidha soluha mongko nalikane wus layak, telah patut telah layak sopo sobi zajjahu mongko memasukkan sopo al-aum ing sobi fil lujjati ing dalam tengah lautan, watarokahu lan meninggalkan sopo al-awam ing sobi, ya. Jadi ini perumpamaannya budak mamluk itu ya kayak kita semua ini, para muridun-muridun itu yang dibimbing oleh para guru-guru spiritual kita, oleh para mursyid-mursyid kita. Bagaimana kita bisa bermuwajahah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai resep yang diberikan. Ya, kadangkala resep ini belum tentu cocok untuk resep orang lain. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu kita nggak boleh ngiri, oh saya kemarin sowan ke beliau cuman disuruh baca ini, kok kamu beda. Lah nggak usah ngiri, mungkin bahkan hakul yakin guru thariqah kita, mursyid kita itu ngerti, ya, ngerti apa yang ada dalam perilaku kita. Karena memang ada cirinya orang yang benar-benar mukhlis, bersih hatinya, ya. Itu ada cirinya. Ada apa tanda-tandanya bagi orang-orang yang sudah pada taraf spiritualitas yang tinggi, kayak mursyidun kayak begitu. Nah, ini dicontohkan juga seperti anak yang mau belajar berenang. Itu tentunya harus privat dulu dengan orang-orang yang ahli renang. Diajarin di tempat yang dangkal, dipegang, dituntun ke tengah beberapa kali. Ya. Kadangkala mau tenggelam, dicandak deh, diangkat ke luhur oleh gurunya. Jangan sampai terseret oleh arus globalisasi, oleh paham-paham yang menyimpang dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita, timbul tenggelam. Ya, alhamdulillah kita masih pada punya guru yang menuntun kita, sehingga sampai akhirnya kita ini benar-benar mahir, ya, dilepaslah dia di alam bebas, ditaruh di tengah lautan, kita sudah bisa berenang sendiri. Tentunya para bapak, para ibu, meskipun ya terlalu sombong kalau kita ini bisa berenang sendiri, tetap ada ta'alluqul murid
ila syuyukh, ada korelasi, ada hubungan yang sangat erat, bahkan hubungan yang sangat emosional antara sang murid dengan sang guru. Para bapak, para ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Wa iyyaka lan takutlah siro. Nah ini warningnya keras, karena mungkin tahu di zaman akhir ini banyak orang yang pada membid'ahkan, sampai pakai kata wa iyyaka. Wa iyyaka lan takutlah siro. Anta kita ing yen to meyakini siro, meyakini annahu ing stune kelakuan iku la yutawassalu, ora bisa dibuat tawasul. Sopo bil ambiyai, para nabi, wal auliyai, dan para wali, wasolihina, dan orang-orang yang soleh-soleh sedaya. Padahal fa'innahum, maka sesungguhnya ambiya wal auliya wasolihin iku wasilatun, media, wasilah. Ja'alaha, kang telah menjadikan ha ing wasilah sapa Allahu Gusti Allah ilaihi, kepada Allah. Takutlah kalian, mempunyai keyakinan bahwa para nabi, para wali, orang-orang yang saleh itu tidak bisa dibuat tawasul. Ini kaum yang tukang membid'ahkan, ya. Sudah sekian ratus tahun yang lalu lah, Wahabi kan baru kemarin sore. Iya. Udah dibid'ah, ini udah tahu nih wa iyyaka. Oh ternyata bener ya. 1600 tahun yang lalu. Ya, Syahatoila As-Sakandari mewanti-wanti jangan sampai nanti umat Muhammad mempunyai keyakinan bahwa orang-orang baik itu tidak bisa dibuat tawasul. Bahkan menurut pemahaman kita ini, ma'asyiron nahdin, golongan nahdin itu jaizun wa matlubun syar'an. Boleh, bahkan dianjurkan secara agama. Harus kita ketahui jaizun wa matlubun syar'an, kenging, bahkan menjadi satu keharusan di dalam kacamata agama kita. Ada riwayat dari Utsman bin Hunayf, anna rajulan dariral basari atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Faqala ud'ullaha yu'afiyani, qal in syi'ta da'auta wa in syi'ta sabarta fa huwa khairun lak. Qal fad'u. Qal fa'amarahu ayyatawaddu'a fayuhsina wudu'ahu wa yad'uwa bihadha du'a. Doanya apa? Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika binabiyika Muhammadin nabilah ar-rahmah. Inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi. Disebutkan litubdo Allahumma syafi'ahu fiyya fa'ada wa absoro. Jadi ada riwayat dulu itu ada sahabat namanya Hunayf, Utsman bin Hunayf. Ada seorang lelaki yang lagi sakit mata. Beliau sowan, sumping ke dalamnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, ud'ullaha ayyu'afiyani, Rasul, ya, abdi nuhunkeun didoakeun ke Allah, semoga saya sembuh. Kata Nabi, kalau kamu didoakin ya mangga, tapi kalau mau sobar, fahuwa khairul laka. Ya, tapi kan kalau sakit kita sobar kan nggak kuat ya, ngomel-ngomel. tapi fahuwa khairul laka. Dia ngotot ya. Fad'u ya, doain aja ya Rasul. Akhirnya Rasulullah perintah, fa'amarahu ayyatawaddo'a. Disuruh wudhu, tapi wudhunya sing bener. Ya sunnahnya dilakukan, jangan hanya yang syarat rukunnya saja, ya, yang poin-pointernya saja. Ya kalau wudhu itu
Ya kalau kita baca Bidayatul Hidayah ya, atau mungkin kitab-kitab yang lain itu kan banyak doa-doa sunat kita nyedot air intisar ya, nyedot air ke dalam hidung, mengeluarkan itu kan ada doanya. Allahumma arikhni raihatal jannah. Ya Allah, ciumkan hidungku ini bau surga. Loh, itu kan pengen sempurna. Kalau pengen matanya sembuh, disuruh wudhu secara sempurna. Lagi ngusap tangan juga begitu. Allahumma fat yadi mimma asyika kulliha. Ya Allah, ya proteksi tangan saya ini dari semua perbuatan maksiat. Ya, kalau yang hafal berarti mengamalkan, insya Allah. Karena kalau nggak diamalkan hilang biasanya itu. Ayo lupa itu. Ini hafalan dulu waktu kita ibtidaiyah madrasah itu hafalan. Ya, nanti kita buka membasuh muka juga harus ada doanya. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, putihkan caangken muka abdi, wajah abdi pada hari di mana itu wajah-wajah pada bermuka hitam. Ada doanya semua. Ke rambut juga begitu. Allahumma harim sya'ri wa basyari alan nar. Ya Allah, haramkan rambutku ini, kulitku ini dari sengatan api neraka. Telinga juga begitu. Ya. Basuh kaki juga begitu. Ya. Allahumma thabbit qadami ala sirat yawma tazillu fihil aqdam. Ya Allah, kokohkan dampalku ini, kakiku ini ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang yang matanya sakit tadi agar melaksanakan wudhu dengan paripurna. Bukan hanya poin-poinnya yang utama, tidak, tapi dengan sunnah-sunnahnya. Sambil kita doain, meskipun itu nggak wajib para bapak, para ibu, tapi mengandung makna. Ya, ada maknanya. Ya. Setelah wudhunya benar, ya kata Rasulullah, wa yada'u bihadzal du'a. Coba kamu baca doa ini, yaitu Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, aku minta kepadamu dan bertawajuh kepadamu lantaran Nabi Tuhan Muhammad Nabilah Ar-Rahmah. Allahumma ini tawajjah bika ila rabbi fi hajati. Disebutkan hajatnya Pak Bu. Pengen anaknya soleh, pengen manfaat, pengen barokah, litubdo. Ya. Akhirnya benar. Ya, rojulan tadi yang dorirol basori, yang sakit mata, diparingi sembuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ada wa absara. Ini menunjukkan bahwa tawasul itu boleh. Rasul yang ngajar ini dalilnya Pak Bu. Riwayatnya Utsman bin Hunayf. Loh, kok ada yang membid'ahkan? Wah, ada hadisnya. Wa hadza hadisun sahihun. Ada yang mengatakan hadis ini hadis yang sahih. Bahkan ketika Utsman ibnu Affan menjadi seorang khalifah, menganjurkan harus pada tawasul. Padahal beliau makam yang sudah mendapatkan jatah surga. Min ashabil asyrah al-mubasysyirina bil jannah. Itu juga menganjurkan tawasul. Oleh karena itu para bapak, para ibu, kalau nggak bisa dalil, disebut bid'ah tawasulan seperti tadi yang dibaca Pak Ghiyatur Rasyid maupun Pak Ghiyatur, itu kan hadirah semua. Kita menyebut nama orang-orang baik. Ya kita diam aja, karena nggak punya referensi. Ya. Nggak punya dalil. Ya kalau punya dalil silahkan kemukakan dalil itu. Bahkan Umar bin Khattab juga pernah bertawasul. Bertawasul ke siapa? Bertawasul kepada Ammul Abbas, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu lagi paceklik, lagi nggak ada hujan. Masya Allah, kalau di Timur Tengah bayangin Pak yang sering umroh, sering haji, ini udah pernah haji Pak Haji Akbar ya. Itu ya sekarang enak.
ya PDAM, air Laut Merah disuling jadi air tawar, bisa didistribusikan ke seluruh Jazirah Arab zaman dahulu. Ya, Masya Allah, air itu benar-benar al-ma'u sarwatun lana. Itu slogannya orang Arab kan begitu. Kan al-ma'u sarwatun lana. Jadi air itu adalah aset berharga, sarwah lana bagi kita. Karena memang BBM di sana murah. 1 liter itu bensin yang premium loh ya, tentunya yang kualitas high kayak Pertamax Dek mungkin ya, atau Pertamax itu harganya di sana cuma khamsin halalah. Khamsin halalah itu separuh dari 1 real. Berarti air minum yang ada ya hari sini ya 1 real. Lo berarti 1 real itu dapat 4 liter. Ya 4 liter BBM. Ya, lo bayangkan. Lah makanya slogannya begitu, al-ma'u sarwatun lana, bahwa air itu adalah kekayaan kami yang sangat berharga. Ya, minyak mah eleh kanu air sangat di Timur Tengah. Ya, jadi sahabat Umar juga pernah bertawasul ke Paman Abbas. Kata beliau, ya ayyuhan nas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yara lil Abbas ma yarul walad lil walid. Faqtadu bihi fi ammihi lil Abbas, fi ammil Abbas. Wattakhidhu wasilatan ilallah. Ya, kata beliau, wahai para manusia, Rasulullah itu menganggap bahwa Amul Abbas itu seperti bapaknya. Oleh karena itu ikutin. Dan kalau ada masalah, wattakhidhuhu wasilatan ilallah, jadikan wasilah. Luar biasa. Ini ada manfaatnya. Kenapa Sayyidina Umar pada waktu itu kok tawasulnya nggak langsung ke Kanjeng Nabi? Kok ke Amul Abbas, pamannya masih hidup. Nah ini memberikan manfaat kepada kita, terutama kepada du'afaul mukminin, orang mukmin yang imannya masih lemah. Bayangkan kalau tahu-tahu sahabat Umar tawasul ke Kanjeng Nabi, hujan nggak lungsur-lungsur. Kan eder. Padahal masalah mustajabud doa itu kan mim masyiatil lah, itu kan hanya kehendak Allah. Nah, atau ta'akhurul istijabah, terlambat hujannya doa hari ini 1 bulan atau 2 bulan atau 1 tahun baru hujan. Ini kan diremehkan. Wong Nabi Muhammad saja dibuat tawasul nggak ada efek positifnya loh. Nah ini memberikan pendidikan kepada kita, satu itu. Karena memberikan maunah, memberikan pertolongan kepada mukminin yang masih du'afa imanihim, yang masih lemah keimanannya, yang masih lemah keislamannya. Faedah yang kedua, sahabat Umar radhiyallahu anhu kok tidak tawasul ke Kanjeng Nabi tapi tawasul ke Sayyidina Abbas, itu memberikan manfaat bahwa tawasul kepada selain Kanjeng Nabi ya juzu kenging. Nah ini kan pendidikan untuk kita semua. Oleh karena itu para bapak, para ibu salah. Ya, ada yang mengatakan bahwa tawasul itu bid'ah. Bahkan Kanjeng Nabi masih hidup juga dibuat tawasul. Amul Abbas paman Nabi, Nabi masih hidup, beliau masih hidup juga bisa dibuat tawasul. Ada yang protes. Ya, protesnya itu kan kasusnya orang-orang yang masih hidup. Apakah boleh tawasul kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia? Boleh. Ada juga sebuah hadis, idza tahayyartum fil umur fasta'inu bi ahlil kubur. Kalau kamu kesandung masalah, ya ada problematika di dalam kehidupan umat Islam, fasta'inu bi ahlil kubur. Tawassalu bi ahlil kubur. Disuruh tawasul, disuruh isti'anah, minta tolong kepada ahlil kubur. Ada yang mengatakan hadis itu dhaif. Hadis itu maudhu. Ya, biarkan. Ya, nggak usah dikomen. Bahkan orang yang mengatakan hadis maudhu itu nggak tahu bahwa hadis idza tahayyartum fil umur fasta'inu bil kubur itu di situ ada perawi namanya Muhammad bin Abdullah Al-Khani, itu seorang aura, orang yang sangat wirai,
orang yang sangat azhad, yang sangat zuhud, daripada orang yang menuduh bahwa hadis itu hadis maudhu. Nah, orang sekarang baru itu aja sudah. Padahal Imam Muhammad Abdul Al-Khani ini orang yang alim, aura, azhad. Oleh karena itu para bapak, para ibu, di zaman-zaman kayak begini kita harus dekat dengan ulama, dekat dengan kiai, terutama kiai-kiainya apa itu namanya Nahdlatul Ulama. Qala al-Ma'alif rahimahullahu ta'ala. Li'anna kulla karamatin, karena sesungguhnya setiap karamah lil wali, bagi seorang wali, hiya karamah iku syahadatun, ya syahadah, persaksian. Jadi saksi terhadap apa? Bisidqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sifat sidqnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, karomah itu sebenarnya memperkuat. Memperkuat apa? Syahadah bisidqin Nabi. Alasannya li'annaha, karena sesungguhnya karomah iku jarot, berlaku opo karomah ala aidil aulia, ing atase piro-piro tangane para wali-wali. Mithla kharqil adati khalih, semisal mengingkari kebiasaan. Ya, khorkun itu artinya menjebol, membedah, tapi ini maksudnya mengingkari kan berarti menjebol kebiasaan. Mengingkari adat-adat, mengingkari piro-piro kebiasaan-kebiasaan. Ya, banyak keanehan-keanehan yang terjadi pada diri seorang kekasih Allah. Ada contoh lagi, wal masyi, dan berjalan. Alal ma'i, di atas air. Oh, berarti ini haji sebi angin, keringanan tubuh. Wattairani, dan berterbang, fil hawa'i, ing dalam angkasa. Kemudian wa ikhbaril maghibati, lan ngasih informasi beberapa perkara-perkara yang gaib, yang tidak kasat mata oleh pandangan kita. Wa naba'il ma'ilan, nyumbernya air. Wa nahwi dzalika, dan sepadanya eta-eta sedaya, masyi alal ma, dan seterusnya. Li'annahum, karena sesungguhnya apa itu namanya para wali iku lam yu'tau, tidak diberi sapa wali dzalika ing eta-eta karomah illa li ajlihim, karena arah apa wali itu sendiri. Artinya ya, karomah-karomah yang kita dengar ulama-ulama Nusantara ini banyak ya, kayak bisa berjalan di atas air, Kanjeng Sunan Ampel kalau nggak salah ya. Ada cerita kalau nggak salah Kanjeng Sunan Ampel itu beliau bisa berjalan di atas air, mengalahkan seorang pertapa, ya betul. Ada seorang pertapa tapi belum masuk Islam ya. 12 tahun bertapa, pengen bisa berjalan di atas air. Udah 12 tahun. Pas kebetulan Kanjeng Sunan Ampel, ya, itu lewat, tuh, kaget, diawasin dari jauh, ini orang kenapa? Jalan bener cepet di atas sungai Bengawan itu. Tapi sampai tengah itu baterainya loblek, ambles lagi, berenang lagi, dia ngulangi dari tepi lagi, bolak-balik, akhirnya disamper sama Kanjeng Sunan Ampel. Kisana, apa yang terjadi pada diri kalian? Saya perhatikan bolak-balik, terbang, berjalan di atas air, sampai tengah, tenggelam, jatuh, loh kok balik lagi? Nah, petapa ini ya karena mungkin apa urusanmu, ngapain ngurusin orang lain, urus dirimu. Ya, balik lagi, sampai ke situ jatuh lagi. Apa yang Kisana lakukan ini?
ya, semakin marah, ya, semakin marah. Akhirnya Kanjeng Sunan Ampel meninggalkan itu orang. Ya tentunya berjalan di atas air sehingga orang itu heran. Loh, sampai di pinggir pesisir begitu langsung sujud kepada Kanjeng Sunan Ampel. Kisana yang kamu lakukan ini salah. Tidak boleh sujud kepada seseorang. Tidak boleh melakukan penghambaan, pengkultusan kepada seseorang. Hanya Allah dan Rasulullah SAW yang harus kita agungkan. Nggak usah sujud. Akhirnya bangkit, pengen menjadi murid, akhirnya memeluk agama Islam. Loh. Ini menggunakan adab, ya. Al-adab fauqal ilmi, ya. Dengan tutur kata yang halus, tidak sarkasme, ya. Sebenarnya bisa aja, kurang ajar kamu, ya. Aku juga bisa, ya kan gitu. Kalau kita mah, ya. Ini tadi Kanjeng Ampel karena Masya Allah, ya, memperlihatkan akhlakul karimah. Jadi kadangkala orang masuk agama Islam, agama kita itu bukan karena retorika, bukan karena banyak ngomong, bukan. Tapi kadangkala akhlak, sentuhan dari dalam hati. Itulah yang menggugah betapa pengen memeluk agama Islam dan diterima menjadi murid beliau Kanjeng Sunan Ampel yang ada di Surabaya. Ini contoh bagaimana bahwa karomah itu memang terjadi. Dan hanya orang-orang yang ahlussunnah wal jamaah yang percaya ini karena orang sebelah itu nggak mengimani. Wah, ada masa orang. Ya. Padahal agama itu dari awal itu sudah kontroversial ya. Udah aneh. So, kita lihat diskusi Allah dengan para malaikat. Ya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Loh, aku akan buat khalifah, diprotes. Apa aku nggak cukup ya Allah baca tasbih ini? Ya. Kata Allah, ya, qalu innama nahnu muslihun. Ya. Kamu itu tahu apa? Ya. Kata Allah di dalam Al-Qur'an. Ya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu may yusidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya itu ngerti yang kalian nggak ngerti. Kenapa kok nggak dijelaskan ya? Ini kan sebenarnya teka-teki. Iya. Loh. Jadi agama dari awal itu sebenarnya penuh dengan teka-teki. Jadi, laukana dinu birra'yi lamaskul muzzah lamaskul khufah bil asfal. Tapi kalau agama itu dengan logika, mestinya orang usap muzah, kalau muzah itu kan sepatu yang terbuat dari kulit, itu mestinya yang diusap handapna, sanes luhurna. Ya, kalau agama itu dengan logika, mestinya ketika kentut, itu yang dicebokin pantatnya, buburnya, sanes mukanya. Kan. Jadi agama itu tidak boleh semua dirasionalkan. Ada titik-titik tertentu yang harus kita taslim, termasuk karomah yang diberikan oleh Allah kepada ba'di auliyaihi, kepada sebagian para auliyanya, para kasihnya. Ada juga yang bisa ini terbang di udara, Masya Allah, di angkasa. Konon, di Sumeneb itu, di Madura, Kabupaten Sumeneb itu ada seorang wali. Ya, terkenalnya Sunan Singo. Singo itu maung ya, kalau di Sunda itu maung. Namanya Raden Demang Singo Direjo. Nah, itu juga begitu. Pelapah kelapa. Nah, itu seringkali beliau dibuat terbang. Nah, itu wali dah. Ini menurut penuturan yang turun-temurun dari duriyah beliau, Bunyai Hajah siapa itu yang di Pamekasan Madura itu ya. Raden Demang Sunan Singo Dirjo ya. Wis banyak lah ya. Wis nggak usah jauh-jauh. Dulu waktu saya masih pertama menjadi orang Majalengka, diajak ke Makbaroh Mbah Sobari, Ciwedus sama Mama diceritain Kuningan. Nah, jadi beliau itu ketika mondok ke Hadratus Syekh
Mbah Khalil Bangkalan itu mulai dari awal mondok sampai akhir nggak pernah diajarin apa-apa, Pak. Ya, hanya disuruh ngurusin wedus, tara adus jika nama. Sampai wedusnya ngalah ya, jadi berapa, ya nggak tahu Mbah Khalil. Ya. Tahu-tahu ketika ada orang tuanya dari Jawa Barat sowan mau ngajak pulang anaknya karena masyarakat membutuhkan, kaget. Loh, punya santri ternyata dari Jawa. Ya, dipanggil, kowe bener santriku, iya. Terus kok nggak pernah kelihatan ngaji ya, karena disuruh ngopenin wedus ya, dari datang ya wedus aja yang diopenin. Sekarang jika terus tak ayak kalau begitu. Mungkin malah viral, kiainya yang dibully kan. Wah, akhirnya sudah berapa tahun, belasan tahun ya nggak bisa apa-apa. Ya, apa-apa ditanyain kita nggak tahu. Poro-poro alfiah, jurumiyah apa nggak tahu. Tapi karena berkahnya tulus ikhlas, khidmah terhadap para wali, terhadap para ulama, itu ketika pulang di tengah lautan, di dalam perjalanan pulang itu mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Yang ngaji semua kitab sampai di rumah ya pinter, jadi alim. Mas Sobari, Ciwedus itu ba'du riwayat beliau. Nah, pokoknya banyak riwayat-riwayat yang khorkil adah, ya artinya ya nggak lumrahnya ya, cerita-cerita begitu banyak ya, kayak Mbah Hasyim Asy'ari ketika kesana kan hanya dikurungin aja sama Mbah Khalil Bangkalan, kurungan ayam kan, ini kayak gitu banyak cerita ya. Oleh karena itu para bapak, para itu, inilah khazanah ilmuwan kita, karena memang agama Islam itu kalau didekatin hanya versi syariahnya saja ya akhirnya bid'ah, kita kering. Ya, harus kita perhalus dengan apa? Dengan thariqah, dengan hakikat. Dengan itulah menjadi indah. Artinya apa? Trilogi. 3 ajaran utama di dalam agama Islam itu harus dilakukan semua. Urutannya dari Islam. Islam itu menyangkut apa? Ya, sholat itu kaitannya dengan fikih. Ya, kaitannya dengan Al-Quran wa ulumihi, hadis wa ulumihi, fikih wa usulihi, terus tauhid wa furu'ihi, ya. Terus kemudian ilmu nahu wa qawaidihi wa tasorifihi, ilmu bayan, ini kan kaitannya dengan syariah. Nah, oleh karena itu para bapak, para ibu, agama trilogi atau 3 ajaran di dalam agama Islam ini kalau hanya dilihat dari sebelah pasti akan menghakimi itu haram, itu bid'ah, dan lain sebagainya. Para bapak, para ibu, udah jam berapa? Besok mau ke Cianjur. Iya, betul. Besok ada acara Triwulan, ya, Usto Jatman. Moga aja besok acara sukses di Al-Musri, ya, di Al-Musri 3. Sekian, demikian para bapak, para ibu, kita mohon kepada Allah apa yang kita haji ini manfaat dan barokah, dan mohon jika ada pembacaan ataupun kutipan-kutipan yang salah mohon diluruskan. Kurang lebihnya sekian, demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pengajian Tajul Arus kita lalui, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin. Yang kedua, sebelum doa bagi semuanya, mohon kehadirannya nanti pada tanggal 5 Desember ya. Pengajian bulanan juga tiap Jumat pertama di Nurul Ajmi, Rajunetan. Semoga pengampunnya beliau juga